Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Nuntufa MM dan Bapak Muhammad Abdurrahman SHMM. Yang terhormat kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 211207310313, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Utilitas, Kepercayaan dan Risiko terhadap Preferensi Masyarakat dalam penggunaan mobile banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Judul ini dipilih karena mobile banking semakin berkembang sebagai solusi transaksi keuangan, namun tidak semua masyarakat pedesaan langsung menggunakan. Nah, keputusan mereka dipengaruhi oleh kegunaan, kepercayaan, dan risiko layanan. Desa Dandang dipilih karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah perkotaan saja. Untuk latar belakangnya, yaitu di Indonesia teknologi berkembang dengan sangat pesat. Nah, saat ini lebih dari 221 juta orang telah menggunakan internet dan persentase akses internet naik dari hampir 65% pada tahun 2018 menjadi hampir 80% pada tahun 2024. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi di era modern, bank telah menyediakan layanan mobile banking. Nah, layanan ini mencakup berbagai fitur seperti pembayaran, tagihan, transfer dana, pengecekan riwayat transaksi, dan fitur lainnya. Penggunaan mobile banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. M-banking ini hadir sebagai salah satu inovasi yang memungkinkan kita melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan cek saldo yang hanya dengan menggunakan smartphone. Jadi segala aktivitas perbankan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Bahkan menariknya, meskipun penggunaan kartu ATM, debit, dan kredit menurun, nilai transaksi digital justru meningkat pesat. Ini jumlah penduduk Desa Dandang pada tahun 2023 mengalami penurunan. Jumlah penduduk menjadi 2.167 jiwa setelah sebelumnya mengalami lonjakan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi utilitas, kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap penggunaan mobile banking di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Penelitian ini berfokus pada menganalisis pengaruh persepsi utilitas, kepercayaan, dan risiko terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan teknologi mobile banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh persepsi utilitas, kepercayaan, dan risiko terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan di mobile banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Dan bagaimana pengaruh simultan ketiga persepsi tersebut dalam mempengaruhi preferensi masyarakat menggunakan mobile banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi utilitas, kepercayaan, dan risiko terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan m-banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading, dan untuk menganalisis pengaruh simultan antara ketiga persepsi tersebut terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan mobile banking di Desa Dandang, Kecamatan Gading. Untuk manfaatnya bagi peneliti yaitu dapat memperluas pengetahuan, wawasan tentang bagaimana ketiga faktor tersebut, apakah layanan itu berguna, aman, dan seberapa besar risikonya mempengaruhi penggunaan m-banking. Sedangkan untuk pembaca atau peneliti lain, studi ini bisa jadi referensi penting dalam memahami faktor-faktor tersebut, terutama di daerah pedesaan yang mungkin berbeda dari kota-kota besar. Dalam penelitian sebelumnya, Vira Respita menemukan bahwa semakin tinggi kegunaan dan risiko yang dirasakan, semakin tinggi pula minat masyarakat dalam menggunakan m-banking. Yang artinya, meskipun ada risiko, hal itu tetap tidak mengurangi ketertarikan mereka untuk menggunakan layanan ini. Sementara itu, Nila Filsa Atiani meneliti kebermanfaatan, kemudahan, dan risiko, juga kepercayaan terhadap minat berkelanjutan dalam menggunakan m-banking, yang hasilnya menunjukkan bahwa
Kebermanfaatan dan kemudahan meningkatkan minat pengguna, akan tetapi kepercayaan di sini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun, risiko tetap menjadi faktor yang berperan dalam keputusan penggunaan m-banking. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu di sini saya menguji ketiga variabel sekaligus secara bersamaan, bukan hanya secara terpisah. Selain itu, saya fokus pada masyarakat pedesaan di desa Dendang yang memiliki kondisi dan pola penggunaan mobile banking yang mungkin berbeda dengan penggunaan di kota besar. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru yang lebih spesifik untuk daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Yang pertama ada perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito atau giro, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank adalah tempat menyimpan uang dengan aman. Selain menyimpan, bank juga menyalurkan uang melalui pinjaman atau kredit bagi yang membutuhkan. Bank ini juga menyediakan layanan seperti pembayaran, transfer, dan investasi sehingga menjadi penghubung antara pemilik dana dan yang membutuhkan. Dengan ini, teknologi, bank kini menawarkan layanan digital seperti halnya mobile banking sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Ini justru mempermudah akses keuangan dan memperluas inklusi keuangan bagi lebih banyak orang. Yang kedua ada m-banking. M-banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan transaksi keuangan lewat ponsel dengan hanya bermodalkan kuota dan jaringan. M-banking ini memudahkan nasabah untuk mengecek saldo, transfer, bayar tagihan, top up pulsa, dan beli paket data langsung dari ponsel tanpa perlu ke bank atau ke ATM. M-banking memungkinkan pembelian investasi juga seperti reksadana dan saham langsung dari ponsel. Bahkan selain itu, fitur m-banking memudahkan nasabah untuk menyimpan uang dan bertransaksi dengan merchant, dan layanan ini cocok untuk orang yang sibuk atau tinggal yang berada jauh dari bank. Bahkan, keamanannya pun terjamin dengan adanya PIN, password, dan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya ada persepsi utilitas. Utilitas atau kegunaan menggambarkan keyakinan masyarakat bahwa teknologi ini dapat mempermudah transaksi, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada kepercayaan, yaitu keyakinan bahwa suatu pihak akan menjalankan transaksi sesuai harapan meskipun ada ketidakpastian. Nah, dalam m-banking ini kepercayaan penting bagi nasabah untuk merasa aman. Karena semakin tinggi kepercayaan, maka semakin besar kemungkinan nasabah untuk loyal menggunakan layanan ini. Selanjutnya ada persepsi risiko. Persepsi risiko adalah cara seseorang menilai kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat menggunakan suatu layanan. Jika risiko dirasa kecil, kepercayaan maka meningkat. Sebaliknya, jika risiko tinggi, maka kepercayaan akan menurun. Ini menunjukkan bahwa risiko dan kepercayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Persepsi ini adalah bagaimana pengguna menilai kemungkinan kerugian saat menggunakan m-banking, seperti risiko keamanan, kehilangan data, atau kerugian finansial. Yang terakhir yaitu tentang preferensi masyarakat. Preferensi masyarakat berarti kecenderungan sekelompok individu dalam memilih sesuatu berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Masyarakat adalah pengguna utama dalam perkembangan sistem pembayaran elektronik. Preferensi mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor. Semakin banyak yang menggunakannya, sistem ini akan berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan efisiensi. Kerangka konseptual, yaitu hubungan antara ketiga variabel independen, yaitu utilitas, kepercayaan, dan risiko, dengan variabel dependen, yaitu preferensi masyarakat. Hipotesis penelitian H1, persepsi utilitas berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan m-banking. H2, persepsi kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan m-banking. H3, persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan m-banking. Dan H4, persepsi utilitas, kepercayaan, dan risiko secara simultan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam penggunaan m-banking. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan positivisme. Nah, pendekatan positivisme ini adalah salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara objektif dan empiris dengan tujuan untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Data dikumpulkan secara sistematis berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik.
Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi yang bertujuan mengukur hubungan antar variabel sehingga dapat memahami pola atau kekuatan keterkaitannya. Terus di sini ada populasi dan sampel. Populasinya adalah masyarakat Desa Dendang, Kecamatan Gadi, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan syarat yang sudah memiliki m-banking, aktif menggunakan m-banking, dan berdomisili di Desa Dendang. Di sini saya mengambil sampel sebanyak 96 responden dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, dalam penelitian ini ada pengumpulan data, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Yang data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini juga ada instrumen pengumpulan data yang menggunakan skala Likert dengan skor nilai 1-5 yang dimulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menilai seberapa tepat alat ukur untuk memenuhi tujuannya. Dan untuk uji reliabilitas yaitu untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Lalu, untuk teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Lalu ada uji normalitas yang dilakukan untuk menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada uji linearitas untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Ada juga uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Lalu ada analisis regresi berganda, yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel tersebut berhubungan positif atau negatif. Ada uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan ada uji F atau uji simultan untuk melihat pengaruh simultan dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir yaitu ada variabel koefisien determinan atau R-square untuk mengukur seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.